Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala TK Pusparini, Ibu Sulikaya SPD. Yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan semua, bunda-bunda hebat semua yang telah hadir pada acara siang ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Sebelum kita ke materi ya bunda-bunda, izinkan saya untuk berterima kasih kepada bunda-bunda semua karena telah hadir pada acara saya ini. Alhamdulillah bunda-bunda sudah dapat datang di sini dalam acara aksi nyata modul 1.4 budaya positif, diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Oleh saya sendiri, Farida Deni Fitriani, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Demak. Perkenalkan, yang ada di sebelah kanan saya yaitu Ibu Erinta. Beliau selaku fasilitator saya, beliau yang akan mendampingi dan membersamai saya selama pendidikan calon guru penggerak angkatan 7. Yang berada di sebelah kiri saya pengajar praktik yaitu Ibu Siti Munawaroh. Beliau juga yang akan membimbing dan membersamai saya selama program calon guru penggerak angkatan 7. Dan saya sendiri Farida Deni Fitriani, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Demak. Pertama dan paling utama yaitu kita sebagai pendidik harus mengenal tujuan pendidikan. Kita semua, apapun yang kita lakukan pasti kita punya tujuan. Betul apa tidak bunda-bunda? Betul. Begitu pula dengan pendidikan, tujuan pendidikan. Menurut KHD atau Ki Hajar Dewantoro menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Coba bunda-bunda, di sini ada kata menuntun. Kira-kira kalau menurut bunda-bunda apa ya arti kata menuntun? Siapa yang berani menjawabnya? Ayo coba. Membimbing. Oh iya, Bu Sri membimbing. Ayo siapa lagi? Menuntun. Kata menuntun. Oh iya, mengarahkan bisa, membimbing bisa, memfasilitasi anak-anak. Iya. Yang kedua yaitu KHD mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti benih tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Ini maksudnya begini ya bunda-bunda. Kenapa KHD kok mengibaratkan kita pendidik sebagai seorang petani dan anak-anak sebagai benihnya dan sekolah sebagai lahannya? Perumpamaannya begini ya bunda-bunda. Jika kita di sekolah kita, sekolah ibarat sawah. Sawah sudah tersedia lahan yang subur. Kita sediakan benih-benih yang subur, bibit-bibit yang unggul. Tetapi jika kita pendidik kurang bisa untuk merawat tanaman tersebut, apakah tanaman tersebut bisa tumbuh bunda-bunda? Bisa, tapi tidak optimal. Iya, coba salah satu coba saya pengen dengar. Coba Bu Pasmi coba. Bisa bunda, bisa tumbuh tapi tumbuhnya tidak bisa begitu normal gitu karena pemeliharaannya kurang bagus. Terima kasih. Aplaus buat Bu Pasmi. Iya, benar sekali yang dikatakan oleh Bu Pasmi. Jika lahan sudah tersedia subur, bibit-bibit juga sudah tersedia unggul, kita sebagai petani kurang merawatnya, kurang memupuknya, pengairannya kurang. Lah ini bisa, tanaman itu tetap bisa tumbuh, tetapi belum bisa maksimal. Begitu pula hasilnya.
hasil panennya, misalkan kita apa itu tanam padi, nah, kita sebagai petani kita menanamnya, terus ditinggal 2 bulan kemudian baru disemprot. Nah, padi itu bisa tumbuh, tapi hasilnya belum tentu maksimal. Itu maksud Kak di sini ya Bu, mengibaratkan pendidik sebagai seorang petani. Terus yang ketiga, anak bukan tabula rasa. Kira-kira bunda-bunda pernah enggak mendengar kata tabula rasa? Masih asing atau tidak? Oh, masih asing ya. Anak bukan tabula rasa. Itu artinya anak bukan kertas kosong, bunda-bunda. Anak itu bukan kertas kosong yang bisa kita coret-coret sesuka orang dewasa. Dulu kita mengenal istilah begini ya bunda-bunda ya. Anak itu bagaikan kertas putih yang bisa dicoret-coret orang dewasa, yang bisa kita gambari sesuka kita. Ternyata anggapan kita itu kurang tepat. Iya. Ternyata anak itu bukan tabula rasa. Anak itu bukan kertas kosong bunda-bunda. Anak itu sudah mempunyai kodrat, bakat, karakteristik masing-masing, sehingga kita sebagai pendidik yaitu tadi menuntun, membimbing anak-anak agar bisa mencapai kebahagiaan dan keselamatan baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Next Bu Sri. Semboyan Ki Hajar Dewantara. Tentu kita sudah tidak asing lagi ya bunda-bunda. Iya. Ada berapa ya semboyan KHD? Ada 3. Ya, sejak di bangku SD kita sudah mengenal ya bunda semboyan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu Engarso Sung Tulodo. Ini bermakna di depan memberi teladan. Kita sebagai seorang pendidik hendaknya sebagai teladan murid-murid kita, sebagai contoh, sebagai panutan. Hendaknya kita dalam bersikap, bertutur kata bisa menjadi teladan buat anak-anak kita. Yang kedua, ing madya mangun karso. Di sini artinya di tengah-tengah kita harus bisa memberi semangat, membangun semangat untuk anak-anak didik kita. Sesibuk apapun kita, selelah apapun kita harus bisa memberi semangat kepada anak-anak didik kita. Yang ketiga yaitu tutwuri handayani, di belakang memberi dorongan. Kita harus mendukung apapun yang dilakukan anak-anak kita. Kita harus memberi motivasi, memberi semangat agar mereka tadi selamat dan bahagia sebagai masyarakat maupun sebagai manusia. Nah, kita sudah sampai ke materi. Sebelum kita lanjut ke materi, biar semangat ya bunda-bunda, tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat, 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 semangat. Terima kasih. Yuk, apa itu budaya positif? Kira-kira di sini bunda-bunda ada yang tahu apa ya makna budaya positif? Apa itu budaya? Apa ya sebuah budaya itu? Coba siapa yang berani? Ayo, siapa yang berani berpendapat? Bebas bunda, sesuai dengan pemikiran bunda masing-masing. Oh, Bu Evi, kebiasaan ya. Ada lagi? Oh, adat istiadat. Ya, apa lagi? Ada yang bisa menambahkan lagi? Cukup? Oh, cukup ya. Terima kasih. Aplaus buat Bu Evi dan Bu Yunita. Yuk, apa itu budaya positif? Budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di sini nilai yaitu bunda, nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai yang diyakini, nilai kebajikan, kebaikan, misalkan tanggung jawab, mandiri, gotong royong, empati, simpati, itu merupakan sebuah nilai dan itu harus terbiasa. Kita belajar membiasakan nilai-nilai tersebut di sekolah sehingga akan muncul sebuah disiplin positif. Dari disiplin positif itu akan terwujud sebuah budaya yang positif.
Jadi anak-anak nanti tidak akan merasa dipaksa. Nah, karena ini menurut keyakinannya. Dan nanti akan terwujud murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi, Bunda-bunda? Ya, profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua bergotong royong. Yang ketiga berkebinekaan global. Yang keempat mandiri. Yang kelima kreatif. Dan yang keenam bernalar kritis. Ada lagunya loh Bunda-bunda, asik, bagus sekali. Sudah bisa? Sudah pernah dengar? Oh, ada yang sudah, ada yang belum. Nah, coba nanti saya nyanyi dulu ya Bunda ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Yuk kita sama-sama nyanyi. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Untuk terwujudnya sebuah budaya positif di sekolah perlu konsep-konsep utama ya Bunda-bunda. Konsep utama budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Yang keenam keyakinan kelas. Dan yang ketujuh segitiga restitusi. Yuk kita bedah satu-satu bedah. Yang pertama perubahan paradigma belajar. Yuk kita berkegiatan bareng-bareng ya Bunda, namanya kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda itu atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda, B, akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, atau apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Kira-kira apa yang terjadi? Coba kita praktik bareng-bareng ya. Berpasang-pasangan ya. Iya. Yang satu sebagai A dan yang satu sebagai B. Yang A yang berkepalan tangan, nah, yang B yang berusaha membujuk, merayu. Kira-kira si A itu mau membuka atau tetap menutupnya? Ya coba kita praktek bareng-bareng ya Bu ya. Iya. Ibaratkan yang ada di genggaman Anda ini sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang penting. Yang B itu bisa merayu, menyuap atau apa saja, agar bisa membuka kepalan tangan si A. Kira-kira si A membuka atau tidak ya? Sudah selesai mudah-mudah? Sudah. Yuk kira-kira siapa yang berani masuk di depan sini? Yuk. Monggo Mbak Evi sama Mbak Jin, ayo Mbak. Oh sudah di sini ada. Kira-kira tadi yang menjadi si A siapa ya? Oh Bu Sin. Kira-kira Bu Sin membuka kepalan tangannya apa enggak ya? Oh Bu Sin tidak membuka kepalan tangan.
sudah dibujuk, sudah dirayu, tak los katanya besti, tapi tetap aja nggak dikasih, nggak dibuka Bu. Kenapa nggak mau membuka kepala tangan? Karena kurang merayunya itu kurang. Kurang biasa. Merayunya itu kurang. Oh iya, terima kasih. Ya, di sini Bunda. Kepalan tangan. Iya. Si A yang punya kepalan tangan, yang si B berusaha membuka dengan membujuk merayu. Mungkinkah si A akan membuka kepalan tangannya? Ternyata Bu Sinwana tidak membuka kepalan tangannya. Alasannya karena merayunya kurang, Bu. Iya. Ternyata Bunda-bunda, apapun di dalam genggaman kita ini yang bisa membuka dan menutup adalah diri kita sendiri. Kontrol itu ada di diri kita sendiri. Kalau memang sesuatu itu sangat berharga, walaupun tadi Mbak Evi sudah membujuk, ngancam, Mbak Sin tetap teguh karena ada sesuatu yang sangat berharga di sini di dalam genggamannya. Jadi kontrol itu ada pada diri kita sendiri. Ya, Bunda-bunda ya. Terus sekarang perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol menurut Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, di sini contohnya yaitu ilusi guru mengontrol murid itu sebagai suatu perintah. Kadang, ayo dek ke depan, duduk rapi. Nah, itu ilusi guru mengontrol murid. Duduk rapi, hadapnya ke depan. Ya gitu. Nah, itu sering sekali ya Bunda-bunda. Iya, nanti semoga dengan kita mempelajari materi ini, semoga nanti bisa diwujudkan budaya positif di sekolah kita masing-masing ya Bunda. Itu salah satu contoh ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ini contohnya penguatan positif, efektif, dan bermanfaat itu adalah hadiah atau pujian yang sering kita lakukan, yaitu begitu ya Bunda, apalagi anak-anak ya, ayo dek nanti kalau duduk rapi tak kasih bintang 4. Nah itu, oh iya nanti pulang nomor 1. Iya, itu salah satu contoh ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini juga saya juga kadang melakukannya ya Bunda-bunda. Termasuk kita semua ini mungkin sering ya. Contohnya apa Bunda-bunda? Anak-anak main berserakan semua. Bu gurunya begini, Dek, apa kamu itu enggak kasihan sama Bu Guru toh, Dek? Bu Guru sudah capek. Ini kamu berantakin semua. Nah, itu salah satunya, contohnya begitu ya Bunda. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Maksud kita supaya anak-anak itu mau beresin, ya kan? Nah, tapi yaitu kita tadi malah akan membuat anak merasa bersalah, ya. Yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya. Semua ini juga sering kita lakukan baik di saya sendiri ya Bu ya, baik di rumah maupun di sekolah. Ini contohnya kadang saat anak-anak mewarnai gambar daun. Nah, pemikiran kita itu kan kalau daun itu warna hijau, ya? Iya. Dek, salah kok Dek, daun itu warna hijau. Malah ada daun warna merah. Kadang kita berperilaku seperti itu ya Bunda-bunda ya. Iya. Terus kalau contoh di rumah saya itu sering kali apa ya? Kalau anak saya mau ganti baju, misalkan anak saya itu mau pakai kaos warna hijau, Dek, kamu itu kurang cocok pakai baju warna hijau ini loh, pakai baju warna kuning ganteng gitu.
Itu juga salah satunya, bahwa ilusi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya. Next, Bu Sri. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Siapa tadi Bunda yang memiliki kontrol? Diri sendiri, ya, diri kita sendiri. Stimulus responnya, realitas kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita berbeda. Kadang-kadang kita memperlakukan semua anak itu sama, tetapi pada hakikatnya, pada dasarnya semua anak itu mempunyai kebutuhan yang berbeda. Stimulus responnya, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Contohnya tadi ya Bunda, daun hijau. Nah, ternyata setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ada, Bu Guru, daun itu ada yang warna kuning loh Bu, ada yang warna merah loh Bu. Iya, seperti itu ya. Nah, terus yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Next, Bu Sri. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Apapun yang kita lakukan pasti memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini tadi sudah kita praktekkan bareng-bareng ya Bunda. Siapa yang bisa mengontrol diri kita? Diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, ini contohnya. Saat sekarang saya bisa mengontrol panjenengan, tapi nanti sampai di rumah apakah saya bisa mengontrol panjenengan? Tidak bisa. Begitu dengan anak-anak. Saat di sekolah bisa kita mengontrol mereka, tapi saat di rumah kita tidak bisa mengontrol mereka. Terus yang ketiga, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini diperlukan kolaborasi atau kerjasama dari semua warga sekolah ya Bunda-Bunda. Terus yang ketiga, model berpikir menang kalah. Model berpikir menang-menang. Next. Yang kedua yaitu tentang disiplin positif. Apa makna disiplin positif? Apa menurut Bunda-Bunda? Oh, taat aturan, ya. Taat pada perintah, hukuman. Nah, kita itu kan sering katakan disiplin itu takut dihukum. Kita harus disiplin. Nah, yuk kita belajar bareng-bareng ya Bunda. Apa makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Ternyata disiplin itu mempunyai arti apa Bunda? Belajar. Ya. Kata disiplin sering dikaitkan dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sesungguhnya berbeda. Karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Ya, di sini kita sudah mengerti ya Bunda, yang asalnya kita tidak tahu, nah sekarang jadi tahu, yaitu makna disiplin yaitu belajar. Ya. Next, Bu Sri. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, motivasi yang berada dalam diri kita, yang berasal dari dalam diri kita. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Dapat kita simpulkan ya Bunda-Bunda, disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan budaya positif yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa hadiah
pujian, ancaman maupun hukuman. Berikut adalah salah satu contoh budaya positif atau disiplin positif yang sudah dilakukan di sekolah kami, diantaranya membaca Asmaul Husna bersama, berbaris, budaya 5S, anak-anak membereskan mainan, ada kegiatan Jumat Amal, menyanyi lagu Indonesia Raya bersama-sama dan menjaga kebersihan. Berikut disiplin positif yang contoh disiplin positif yang sudah diterapkan di sekolah kita. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Untuk mencapai tujuan, kita tetap ada motivasinya. Apapun yang kita lakukan, kita punya tujuan. Untuk mencapai tujuan, kita membutuhkan motivasi. Motivasi ada dua, yaitu motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Motivasi ekstrinsik yaitu motivasi dari luar, kalau motivasi intrinsik, motivasi berasal dari dalam diri kita. Motivasi ekstrinsik, motivasi yang berasal dari luar. Murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum atau menghindari hukuman. Ya. Ini mereka melakukan disiplin karena takut dihukum. Nanti kalau aku tidak duduk rapi, aku disuruh berdiri Bu Guru di depan. Nah, gitu ya. Itu salah satu contohnya. Terus yang ini, murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan berupa hadiah atau pujian dari orang lain. Iya. Kadang kita sering sekali ya Bunda-bunda menerapkan pujian. Nah, ternyata ini kurang kurang tepat lah istilahnya dilaksanakan ya. Karena pujian, kalau yang ingin dipuji Bunda-bunda, kalau yang ingin dapat bintang, mereka akan anteng, akan nurut sama kita. Tapi kalau yang tidak ingin dapat bintang, iya sudahlah gitu ya. Itu makanya motivasi ekstrinsik, menurut melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan berupa hadiah atau pujian dari orang lain, itu merupakan motivasi ekstrinsik dan kurang tepat untuk dijalankan ya Bunda-bunda. Motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam diri. Di antaranya yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri dikarenakan sadar akan nilai-nilai kebajikan yang ada dalam dirinya. Di sini nilai-nilai kebajikan yaitu tadi ya Bunda-bunda, ada mandiri, tanggung jawab salah satunya, dan yang mencerminkan apa tadi Bunda? Profil pelajar Pancasila. Semoga kita semua dapat mewujudkan murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama, hukuman. Hukuman itu menyakitkan, membuat tidak nyaman, memaksa, murid jadi takut, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Iya, hukuman ini kan ada yang secara fisik maupun verbal ya Bunda-bunda ya. Ada berupa kata-kata atau fisik. Nah, kadang ini menyakitkan untuk anak. Mungkin kadang kita pernah, bocah kok ngene tak jewer mbok kowe. Kalau kita benar-benar menjewer, mereka akan merasa kesakitan Bunda. Iya. Tidak nyaman, memaksa. Kamu harus begini loh ya, kamu harus begitu loh ya. Terus murid jadi takut. Kadang-kadang mereka malah tidak mau berangkat ke sekolah karena takut sama bu gurunya. Semoga kita di sini tidak melakukan hal itu lagi ya Bunda. Terus yang sebelah sini penghargaan atau hadiah. Penghargaan atau hadiah tidak efektif, merusak hubungan atau sifat iri. Yang ketiga, mematikan kreativitas. Yang keempat, mengurangi ketepatan.
menurunkan kualitas dan penghargaan itu menghukum. Ya seperti tadi Bunda, tidak efektif. Kalau kita, yuk yang bisa selesai semuanya tak kasih bintang 4. Kalau anak-anak yang pengen bintang, pasti mereka akan semangat. Tapi yang tidak, ya masa bodoh, tidak mau, malah mereka bermain sendiri. Ya itu salah satu contohnya ya Bunda. Next Bu Sri. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsekuensi. 1. Penguatan jangka pendek. 2. Perlu monitoring berkelanjutan. 3. Stimulus respon. 4. Murid menghormati peraturan. 5. Kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Sebuah konsekuensi itu merupakan salah satu penguatan jangka pendek. Misalkan ya Bunda-bunda, contoh dari sebuah konsekuensi saat pembelajaran berdoa. Konsekuensinya apa? Nanti jika ada anak yang tidak berdoa, maka berdoa sendiri. Itu namanya konsekuensi. Tapi kalau saat berdoa, anak-anak ada yang ngomong sendiri, tapi bu gurunya, sini kamu tidak berdoa, sini maju ke depan, itu namanya hukuman ya. Terus restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya. 2. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. 4. Teori kontrol, dirinya yang memegang kontrol. Dan 5. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Di sini restitusi yaitu istilahnya kita itu saling sharing Bunda, antara guru dan murid itu berkomunikasi bersama. Apa ya kesalahannya anak-anak? Bagaimana nanti anak-anak untuk memperbaikinya? Terus kedepannya anak-anak ini mau bagaimana? Ini merupakan salah satu komunikasi antara guru dan murid. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Contoh kasus, Ibu Alfi, guru kelompok B di TK Pusparini, sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya yang bernama Putra. Beberapa anak di kelompok B telah datang padanya dan mengeluhkan Putra yang selalu meminta bekal makanan dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Alfi, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Putra melakukan hal itu? Coba. Menurut Bunda apa ya? Oh, bermacam-macam. Yuk, kita ulas bareng-bareng ya Bunda. Iya. Ternyata seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan. Apapun yang kita lakukan pasti memiliki tujuan. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapat apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 yang Bunda-bunda. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Nah, kita ulas satu-satu ya Bunda. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Contoh dari kasusnya Mas Putra tadi. Mas Putra sering meminta bekal temannya. Jika saat ditanya Bu Guru, Mas Putra kenapa kok suka minta bekal temennya? Aku lapar Bu Guru, aku tadi belum sarapan. Iya, berarti Mas Putra memenuhi salah satu kebutuhan dasarnya, yaitu kebutuhan bertahan hidup, karena butuh lapar, butuh makan, pengen makan ya. Terus yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima.
Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Dari kasus Mas Putra tadi kan dia suka minta bekal temennya. Nah temennya lapor sama bu guru nih, bu guru itu loh Mas Putra suka minta jajanku. Nah, terus misalkan Bu Alfi terus menghubungi orang tuanya, mohon maaf ya bundanya Mas Putra ini Mas Putra di sekolah suka minta bekal temennya. Nah Mas Putra ini ingin memenuhi salah satu kebutuhan hidupnya yaitu kasih sayang. Nah, Mas Putra ini ingin diperhatikan, iya. Karena dengan temannya melapor, dia merasa diperhatikan oleh gurunya, oleh temannya, dan oleh orang tuanya. Yang ketiga, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, kompeten, diakui, dan dihormati. Contoh kasus Mas Putra tadi, Mas Putra ingin terlihat hebat karena teman-temannya takut. Nah, takut pada dia, sini makananmu tak ambil, aku mau ini. Nah, teman-temannya takut sama Mas Putra. Ini Mas Putra memenuhi kebutuhan tentang apa bunda? Penguasaan. Terus yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kasus Mas Putra tadi, dia sering meminta makanan temennya. Mungkin dia dibawain bekal ibunya itu yang misalnya nasi goreng, tiap hari kok nasi goreng weh. Nah, temennya bosen ya. Temennya ada yang bawa jeruk misalnya, ada yang bawa burger. Nah, Mas Putra tertarik pengen makan itu, pengen mencoba makan makanan yang lain. Nah, di sini Mas Putra memenuhi kebutuhan dasarnya tentang kebutuhan kebebasan. Yang kelima tentang kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Nah, di sini Mas Putra saat mengambil makanan dari temennya, kan ada temennya yang nangis. Nah, Mas Putra menikmati, seneng ya orang kancane nangis, kira lucu, wah, kancaku kayak lo bu lucu bu nangis bu, ini tak deloki, kayak lo Mas Putra deloki kalau nangis. Dia merasa senang bunda dengan ekspresi wajah temannya yang nangis ya, yang cemberut. Dia merasa puas. Nah, itu salah satu untuk memenuhi kebutuhan dasar tentang kesenangan. 5 tentang posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman secara fisik maupun verbal. Contoh guru pada posisi ini, patuhi aturan saya atau awas. Itu kalau kita gunakan pada anak-anak yang kurang tepat ya bunda. Kita yang nomor 2 ada posisi kontrol, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut. Contoh guru pada posisi ini berkata, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Ya, tadi saya sudah memberikan contoh, misalkan anak tidak membereskan mainan ya, apa kamu tidak kasihan sama bu guru, ini nanti bu guru yang sendiri yang memberesin, kamu ini bagaimana toh. Nah, itu salah satu perkataan yang membuat orang merasa bersalah. Sebagai teman yang nomor 3, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Contohnya, ayolah bantu demi bu guru. Ayo dek sini dek bantu bu guru dek. Ayo besok tak ganti dan tak bantuin. Nah, itu kita memposisikan sebagai teman.
Yang keempat sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Contohnya, peraturannya apa? Sanksi atau konsekuensinya apa? Ya tadi misalkan anak-anak sedang berdoa. Kalau ada anak yang tidak berdoa atau misal lari-lari, Dek tadi waktu berdoa kamu kok lari-lari sendiri? Konsekuensinya apa? Nanti kamu berdoa sendiri ya. Itu sebuah konsekuensi kita mengawasi kita berposisi sebagai pemantau ya. Yang kelima, posisi kita sebagai manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Contohnya, apa yang kita yakini? Apa yang kamu meyakininya? Apa rencana kamu untuk memperbaikinya? Ya, ini komunikasi antara guru dan murid. Ya, Dek, kenapa kok kamu melakukan itu? Terus bagaimana besoknya lagi? Kamu akan berbuat seperti itu apa tidak? Ini kita berposisi sebagai manajer. Kira-kira dari kelima posisi kontrol guru tadi ada penghukum, pemantau, pembuat merasa bersalah, teman, dan manajer. Kira-kira posisi terbaik itu posisi yang mana ya bunda-bunda? Manajer. Iya. Posisi terbaik kita sebagai seorang guru ada di posisi manajer. Iya. Tetapi bunda-bunda, kadang-kadang kita juga pernah melakukan di semua posisi itu ya bunda-bunda. Iya. Iya pernah. Sebagai penghukum ya juga pernah, pemantau pernah, pembuat rasa bersalah itu malah sering yang saya lakukan ya. Tapi setelah saya mempelajari dan ikut program guru penggerak, ternyata itu kurang tepat untuk dilakukan kepada anak-anak ya bunda-bunda. 6. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Coba bunda-bunda ada yang mau? Silahkan bunda menjawab, berpendapat. Mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Coba Bu Pasmi. Karena kalau peraturan kelas itu kita membuat aturan, seharusnya kita tidak usah memberi aturan. Anak-anak untuk leluasa memilih kehendaknya masing-masing gitu. Terima kasih. Iya, terima kasih. Jawaban sangat bagus dari Bu Pasmi. Aplaus buat Bu Pasmi. Mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas ya? Alhamdulillah baik Bu. Jawaban dari Bu Pasmi sudah bagus. Mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Karena sebuah peraturan itu sifatnya apa Bu? Mengikat, terpaksa, memaksa, dan peraturan itu hanya dibuat oleh satu pihak. Nah, misalkan kalau sekolah ya hanya dibuat oleh kita guru, kepala sekolah, tanpa anak-anak mengetahuinya. Iya. Terus kadang-kadang peraturan itu kayak ada semboyannya. Peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Iya benar-benar ya. Iya, karena kita terpaksa. Karena kita terpaksa. Kok ini yo jebule gitu. Nah, mengapa keyakinan kelas? Karena di sini keyakinan kelas itu kita buat bersama, kita sepakati bersama bunda-bunda antara guru dan murid. Mana aturan yang anak-anak inginkan, mana yang tidak diinginkan, apa yang terbaik buat kita. Kita bicara bersama, kita berkolaborasi, kita kerjasama antara guru dan murid. Itu kenapa dinamakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku,
negara, bahasa maupun agama. Ya, di sini tentang nilai-nilai kebajikan tadi ya Bunda. Nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh pendidikan di Indonesia saat ini yaitu nilai-nilai kebajikan yang berprofil pelajar Pancasila. Di antaranya tadi ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif. Iya. Yuk kita nyanyi sekali lagi ya Bunda-bunda, pelajar Pancasila biar semangat. Walaupun sudah siang, yuk kita tetap semangat. Yuk kita nyanyikan sekali lagi profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Untuk tetap semangat, yuk kita semangat, tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Terima kasih. Kita lanjut lagi ya Bunda. Menurut Hosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, kalau peraturan itu sifatnya anak-anak kayak terpaksa. Nah, tapi kalau keyakinan kita buat bersama. Anak-anak bisa berpendapat, bu guru juga bisa berpendapat. Nanti kita ambil yang terbaik yang mana sehingga anak-anak dapat menjalankannya penuh tanggung jawab dan termotivasi dari dalam, motivasi intrinsik. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Keyakinan kelas ini sifatnya tidak statis ya Bunda, bisa berubah. Misalnya semester 1 keyakinan kelas kita apa bisa diganti ya, bisa berubah dari waktu ke waktu. Peraturan dan keyakinan kelas ini contoh ya Bunda. Kalau peraturan misalkan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya tanggung jawab. Peraturan dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas menghormati orang lain. Peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan berkomitmen. Peraturan dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya kesehatan. Peraturan bergantian menunggu giliran. Keyakinan kelas menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker. Keyakinan kelasnya kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya keselamatan dan keamanan. Ini contoh yang biasa bunda-bunda kita semua lakukan ya bunda-bunda di apa itu di lingkungan kita di rumah saat di jalan misalkan. Ada sebuah peraturan gunakan helm saat berkendara. Kalau sebuah peraturan itu sifatnya mengikat. Kadang kita Mas atau Mbak jangan lupa bawa helm. Nanti kalau ditilang Pak Polisi. Nah itu sebuah peraturan.
Tapi jika kita mempunyai keyakinan, kita melindungi kepala kita dengan helm untuk apa ya bunda-bunda? Keselamatan. Nah itu bedanya tentang peraturan dan keyakinan. Kita tidak semata-mata ditilang Pak Polisi karena kita yakin agar kita bisa selamat untuk menjaga keselamatan kita dengan kita memakai helm. Ini contoh keyakinan kelas yang kemarin sudah saya buat dengan anak-anak. Alhamdulillah anak-anak sangat antusias sekali. Keyakinan kelas dilakukan dengan memilih gambar untuk memudahkan memilih keyakinan yang diinginkan. Karena kita sebagai pendidik PAUD, anak-anak kan belum bisa menulis, belum bisa membaca. Nah, kita gunakan gambar atau icon ya Bunda untuk memudahkan anak-anak memilih keyakinannya. Nah, kita buat gambar kecil-kecil lalu kita berikan ke anak-anak. Nah, misalkan gambar bergotong royong, ada gambar anak sedang membuang sampah. Itu contoh gambar-gambar yang bisa kita gunakan untuk membuat keyakinan kelas. Terus setelah anak-anak tahu gambar-gambar apa saja yang kita buat untuk keyakinan kelas, di sini anak-anak bebas memilih gambar yang dia suka, yang dia yakini. Yang dia yakini gambar apa? Misalkan membuang sampah di tempatnya. Berarti nanti memilih gambar itu dan ditempel di papan. Nah, setelah anak-anak satu-satu memilih gambar sesuai dengan keyakinan yang diinginkan, terciptalah atau terwujud keyakinan kelas kelompok A1, yaitu ada 4 keyakinan kelas kelompok kami ya bunda-bunda. Yang pertama, berakhlak mulia. Yang kedua, saling menghormati. Yang ketiga, mandiri dan tanggung jawab. Yang keempat, bekerja sama. Itu sangat penting ya bunda-bunda, kita membuat sebuah keyakinan kelas. Sebelum saya mengikuti program guru penggerak, saya itu lebih berfokus pada sebuah peraturan. Kalau saya tanamkan peraturan, pasti anak-anak akan mematuhinya. Ternyata kita kurang tepat bunda-bunda, salah. Ternyata banyak anak-anak yang membangkang atau tidak mentaati peraturan karena mereka merasa, aku ini hanya sepihak ya bunda-bunda untuk membuatnya. Kalau kita buat keyakinan kelas, mereka bisa memilih keyakinan mana yang mereka yakini agar dapat terwujud disiplin positif dan yang akan terwujud budaya positif di sekolah. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi ya Bunda. Namanya segitiga ya, gambarnya segitiga ya. Di sini ada apa saja? Ada validasi tindakan yang salah. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Yang ketiga, menstabilkan identitas ya. 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Contohnya, perkataan seorang guru saat menstabilkan identitas. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Nah, di sini menstabilkan identitas. Nah, misalkan ada anak yang itu rame sendiri, saat berdoa ada anak yang tidur atau bobo. Kita tanyakan, Mas, setiap orang pernah melakukan kesalahan, pernah bobo, Bu Guru juga pernah kok bobo, gitu. Ya, jadi kita tidak langsung, kamu itu loh jangan bobo, awas nanti kamu enggak dapat bintang, gitu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan.
Contoh, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ya, di sini guru menanyakan alasan kenapa mereka melakukan hal tersebut. Nah, kenapa Mbak tadi kamu waktu berdoa kok tidur? Nah, mungkin si anak tadi semalam aku nggak bisa tidur Bu Guru. Nah, ngantuk. Jadi di kelas aku ngantuk. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Apapun yang kita lakukan pasti ada yang memotivasinya. Contoh perkataan seorang guru yaitu, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, ini tadi berhubungan dengan keyakinan kelas. Kalau kita sudah membuat keyakinan kelas, kesepakatan dengan anak-anak, nah keyakinan kelas kita apa ya yang kemarin kita buat? Oh iya Bu Guru, saat berdoa aku harus khusyuk, tangannya diangkat. Iya, besok kalau berdoa begitu ya Mas. Iya Bu Guru. Anak-anak lebih apa Bunda? Lebih nurut. Nah, kalau kita ngomeli, nah dia malah semakin membangkang. Iya, itu salah satu contoh tahapan restitusi. Penerapan segitiga restitusi dalam pembelajaran. Ini contoh kasusnya ya Bunda-bunda. Murid tidak mau membereskan dan mengembalikan mainan ke tempat semula. Kasusnya, Mbak Sila sedang bermain balok bersama dengan teman-temannya. Selesai bermain, Sila tidak mau membereskan mainan ke tempat semula. Sila malah menjauh dan makan. Kebetulan Bu Deni melihatnya dan mengajak Sila melakukan restitusi. Ini contoh video ya Bunda-bunda, bisa disimak. Ya, saat kegiatan bermain, bermain balok. Iya, tadi ada Mbak Sila. Iya, ini teman-temannya membereskan, Mbak Sila malah pergi dan makan. Iya. Coba di Oh iya Bunda-bunda, mohon maaf ini audionya mungkin tidak bisa masuk ya. Setelah tadi kegiatan video anak-anak bermain dan Mbak Sila malah makan, nah terus Bu Deni melakukan kegiatan restitusi sama Mbak Sila. Ya, di sini Bu Deni menanyakan, menstabilkan identitas. Kenapa Mbak Sila tadi makan, tidak mau membereskan sama temennya, tidak mau membereskan mainan? Nah, Mbak Sila, iya Ibu. Di sini Bu Deni menstabilkan identitas dengan bertanya, Mbak Sila kenapa tadi melakukan hal itu? Bukan hanya Mbak Sila ya yang pernah melakukan kesalahan seperti itu, Bu Guru juga pernah melakukannya. Terus yang untuk validasi tindakan, di sini Bu Deni berkata, kenapa Mbak Sila kok melakukan itu? Temannya pada beres-beres, kok Mbak Sila malah makan. Nah, Mbak Silanya menjawab, maaf Bu Guru, aku lapar, aku pengen makan. Nah, di sini kita sebagai guru, oh iya Mbak Sila tidak apa-apa, karena makan adalah kebutuhan. Nah, gitu ya Bunda. Terus setelah itu menanyakan keyakinan. Nah, terus kita sebagai guru coba Mbak Sila ingat-ingat keyakinan kelas kita apa ya? Oh iya Bu Guru, saat habis bermain saya harus
membereskan mainan ke tempat semula. Insya Allah Bunda, dengan melakukan segitiga restitusi kita kepada anak-anak akan lebih menjadi mandiri dan bertanggung jawab tanpa adanya suatu paksaan, karena mereka sudah meyakini nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama dalam apa tadi Bunda? Keyakinan. Iya, itu salah satu contoh kasus dalam penerapan segitiga restitusi. Mungkin untuk kedepannya Bunda-bunda bisa melakukan hal itu di sekolah Bunda masing-masing. Dan ini refleksi budaya positif di sekolah dari adanya keyakinan kelas. Ya, di sini ada budaya 5S, saat berdoa, saat mencuci tangan, terusan ada salim dan salam saat masuk kelas. Terus ini anak-anak sudah terbiasa apa itu Bunda? Memasukkan sampah ke tempat sampah dan itu membereskan mainan setelah digunakan. Terus bisa menaruh tasnya sendiri. Terus apa itu sepatunya sudah ditata sendiri. Ya, itu salah satu refleksi budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah kita. Terus refleksi budaya positif sekolah ketika anak di rumah. Sebuah budaya itu tidak hanya di sekolah. Kita terapkan baik di sekolah maupun di rumah, sehingga anak-anak itu apa Bunda? Akan memiliki karakter. Anak-anak tidak lupa. Kita wujudkan kebiasaan baik, pembiasaan baik di rumah. Di rumah. Yaitu contohnya ada itu apa, si Al sudah membereskan sepatunya, terus salim sama ibunya, ada yang mengaji, ada yang membantu ibunya nyapu, ada sini Mas Yaki yang mau tidur berdoa, mau makan berdoa. Itu semua contoh sebuah budaya yang positif. Sudah selesai Bunda-bunda. Terima kasih, salam dan bahagia, tergerak, bergerak, menggerakkan. Coba saya punya ide tentang guru penggerak ya Bunda. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Ya sekali lagi, guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Sebelum saya tutup acara ini, ada sesi tanya jawab. Siapa yang mau bertanya, monggo silahkan. Oh, Bu Sri, ya monggo Bu Sri. Monggo Bu Sri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Sri Hartini dari TK Tunas Karya, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak. Di sini tadi desiminasi dari Ibu Deni sangat luar biasa ya teman-teman. Ya, ini menginspirasi kita untuk menerapkan budaya yang positif di sekolahan kita. Yang saya tanyakan, mengapa Bun budaya positif itu kita terapkan dari mulai sekolah, tidak hanya di rumah saja? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, pertanyaan Bu Sri sangat bagus sekali. Di sini saya akan coba menjawab ya. Mengapa budaya positif itu perlu diterapkan baik di sekolah maupun di rumah? Karena sebuah budaya adalah sebuah pembiasaan tentang nilai-nilai kebajikan, tentang sikap-sikap yang baik. Dari sebuah pembiasaan kita akan muncul sebuah disiplin yang positif. Dari disiplin yang positif kita meyakini nilai-nilai kebajikan tadi. Kalau untuk pelajar, nilai-nilai kebajikan yang berprofil pelajar Pancasila. Kalau anak-anak sudah meyakininya dengan pembiasaan-pembiasaan baik di sekolah setiap harinya dan di
di rumah, maka akan terwujud budaya positif. Insya Allah nanti anak-anak tidak hanya di sekolah, tetapi anak-anak juga bisa mewujudkan budaya positif di rumah. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya jawab, Bu Sri. Ada yang lain? Oh, tidak ada. Cukup sekian ya Bunda. Terima kasih waktunya. Yuk, sebelum saya tutup, demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang materi modul 1.4 budaya positif. Semoga materi hari ini dapat Ibu terapkan di sekolah masing-masing, sehingga kita semua dapat mewujudkan murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Nah, sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih ya Bunda telah hadir di sini, dan saya mohon maaf bila dalam penyampaian materi saya banyak kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba hari ini anak-anak dan ibu akan membuat keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas. Oh, buat kelompok A1. Mas Zaki tahu nggak keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu sesuatu yang kita yakini tentang nilai-nilai kebajikan yang akan kita wujudkan dengan disiplin positif, sehingga tercipta budaya positif di sekolah. Iya, kelompok rapi, rapi kanan, rapi kiri, rapi
warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfiatul Mahatimah, guru kelompok B TK Pusparini, Kabupaten Demak. Terima kasih kepada Bu Deni yang telah berbagi ilmu tentang budaya positif di sekolah. Dengan menerapkan budaya positif di sekolah, semoga terwujud murid yang berkarakter, profil pelajar Pancasila. Semangat terus Bu Deni, semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Deni yang